Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa bermuajahah dalam rangka talabul ilmi walaupun lewat media. Salawatullah salam tentunya kita aturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita akan bahas menguak rahasia tempat yang menjadi tempat turunnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dari sorga. Bagaimana bisa Adam diturunkan dari sorga ke bumi? Apa yang menyebabkan Adam alaihi salatu wassalam bisa turun ke bumi? Dan apa tujuan Allah menurunkan Adam ke bumi? Lalu di mana sebenarnya tempat Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi? Dan apakah Adam, Hawa dan Iblis diturunkan di satu tempat, ataukah dipisah-pisah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, antara satu tempat dengan tempat yang lainnya? Kalau seperti itu, bagaimana pertemuan mereka? Bagaimana pertemuan Adam dan juga Hawa, dan di mana tempatnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah tepatnya ayat ke-36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Maka iblis pun kemudian menyesatkan keduanya di dalam sorga. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan keduanya, maksudnya Adam dan juga Hawa, dari sorga. Dan Allah katakan, turunlah kalian semuanya, maksudnya Adam, Hawa dan Iblis. Maka sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, dan kalian akan menetap di bumi sampai waktu yang ditentukan dan kenikmatan yang ditentukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam
dan hasadnya iblis kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, langsung diciptakan oleh Allah dan ditiupkan ruhnya oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka iblis pun merasa hasad. Kemudian dia mulai sombong. Kemudian dia mulai ngaco dan mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan si Adam. Aku diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Kias batil. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itulah iblis. Maka iblis pun kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan Adam dan Hawa sebagai pengganti iblis dalam surga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah wahai Adam dan Hawa ke dalam surga. Sejak itu iblis mulai tertanam dendam dan hasad yang buruk kepada Adam alaihi salatu wassalam, sehingga berusaha untuk mengeluarkan Adam dari surga dan membuat gara-gara. Karena ketika itu iblis tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Adam untuk tinggal di surga dan mengambil semua kenikmatan yang ada dalamnya kecuali syajaratul khuldi, pohon kehidupan yang tidak boleh didekati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa, jangan kau dekat-dekat pohon ini, kau nanti jadi orang zalim. Maka iblis tahu kelemahan Adam, maka dia mulai memberikan was-was kepada Adam dan Hawa untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Bagaimana caranya? Bukankah iblis di luar surga, Adam dan Hawa dalam surga? Ada kisah Israiliyat bahwa iblis masuk ke dalam jalan darah ular yang keluar masuk surga, tapi kisah ini batil, tidak ada sanadnya. Ini kisah Israiliyat, sehingga sebagian ulama hanya melihat zahirnya. Yang jelas bahwa iblis memberikan was-was. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Apakah dia masuk ke dalam surga ataukah di luar surga? Allahu a'lam. Yang jelas Allah berikan kemampuan untuk itu karena ada sebab hikmah yang dikehendaki Allah, bahwa Allah memang menciptakan Adam itu untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, sehingga dia harus turun dari surga, dan dibuatlah sebabnya. Idza aradallahu syai'an ahya asbabah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hidupkan sebabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cerita akhirnya Adam pun berhasil diberikan was-was oleh iblis. Bahkan iblis sampai bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis pun bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa dia orang baik, penasehat yang amanah, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati pohon itu illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Cuman ada dua saja. Allah takut kalau engkau menjadi malaikat, atau Allah takut kalau engkau menjadi makhluk yang kekal. Dusta iblis. Tapi Adam alaihi salatu wassalam memang sudah ditakdirkan seperti itu. Adam harus turun ke bumi. Apalagi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Sementara di surga tidak ada kematian. Maka biar Adam mati atau meninggal dunia, maka Adam harus turun ke bumi, kemudian meninggal dunia, baru akan masuk ke dalam surga dan dihidupkan, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya.
Ada hikmah yang lain. Kenapa Adam harus turun ke surga, turun ke bumi? Maka setelah kemudian Adam pun memakan buah larangan, maka Allah murka, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qulna ihbitu minha jami'a." Keluar kalian semua. Turunlah kalian semua dari sorga ini ke bumi. Maksudnya Adam dan Hawa dan juga iblis yang pernah tinggal di sorga. Itu silang pendapat di antara ulama. Apa yang dimaksud sorga di sini adalah sorga dunia, ataukah yang dimaksudlah sorga yang ada di atas langit yang kelak akan menjadi hunian bagi orang-orang yang beriman? Ada yang mengatakan yang dimaksud sorga itu artinya sorga yang ada di dunia dikeluarkan. Adam dari sorga itu kemudian diusir dari atau dikeluarkan dari sorga dunia ke tempat yang lain. Akan tapi pendapat yang kuat bahwa sorga di sini adalah sorga yang akan ditempati kelak kaum muslimin, kelak kaum mukminin, apabila Allah takdirkan mereka masuk sorga. Ya, sorga yang ma'ruf, yang pernah dimasuki Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Karena Adam alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada umat ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada umat yang ada di sorga untuk meminta tambahan nikmat, maka mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilal jannah wa tubaiduna anin nar. Ya Rabb, cukup, bukankah engkau sudah mengeluarkan kami dari neraka, memasukkan kami ke sorga, memutihkan wajah-wajah kami? Ini sudah cukup. Tapi Allah mengatakan, saluni masyi'tum fahadha yaumun mazid. Minta tambahan lagi nikmat, ini hari tambahan nikmat. Maka Adam berdiri dan mengatakan, salullah ridha, mintalah kepada Allah keridhaannya. Fa in syakhita alaikum, kalau Allah sampai murka kepada kalian, akhrajukum kama akhrajani abawaikum minal jannah, maka kalian akan dikeluarkan sebagaimana bapak kalian pernah dikeluarkan dari sorga ini. Jadi menunjukkan bahwa sorga yang dimaksud ya sorga yang akan ditempati kaum muslimin yang pernah dimasuki Nabi SAW, bukan sorga yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah turunkan Adam, Hawa dan Iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, di mana tempat hubut, tempat turunnya Iblis, Adam dan Hawa ini? Wallahu a'lam. Al-Quran sendiri secara nas tidak menyebutkan tempat turunnya, baik Iblis turun di mana, Adam turun di mana, Hawa diturunkan di mana. Tapi ada hadis-hadis dhaif, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, di antaranya tercantum dalam kitab Al-Silsilah Al-Dhaifah, bahwa Rasul mengatakan, nazala Adam al-Hinda wastauhasha, Allah turunkan Adam di India, dan ketika dia diturunkan di India itu dia merasa takut. Ada yang mengatakan di satu tempat namanya Sri Lanka. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa Adam itu tidak diturunkan di India, tidak diturunkan di Sri Lanka, tapi Adam itu diturunkan di Safa, sebagaimana dikatakan Ibnu Abi Hatim, ahbata Adam di Safa, bahwa Adam diturunkan di bukit Safa dan Hawa di bukit Marwah. Ada yang mengatakan Adam, pendapat pertama dimatakan di India di Sri Lanka, ada yang mengatakan Hawa di Jeddah, ada yang mengatakan Adam turun di Safa, Hawa di Marwah. Tapi ada juga yang mengatakan di tempat lain. Tapi secara nas Al-Quran dan hadis yang sahih tidak ada.
sebagiannya dari hadis-hadis lemah, dan sebagiannya lagi diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Ketika kemudian keduanya saling mencari, maka ketika sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Muzdalifah, maka keduanya saling mendekat. Izdalafat, maka tempat itu disebut Muzdalifah. Muzdalifah antara Mekah dan juga Arafah. Ada juga yang mengatakan di pertemuan keduanya adalah di Arafah, maka disebut Arafah karena ta'arafah, keduanya saling mengenal, maka tempat itu disebut Arafah. Adapun iblis ada yang mengatakan diturunkan di Ubullah. Ubullah itu di satu negeri di Irak. Tapi ada juga bahwa iblis itu diturunkan di lautan, sehingga dia membuat istananya di atas lautan. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan kecuali kalimat umum. Turunnya di mana, tempatnya di mana, itu tidak banyak mengambil faedah, karena kalaupun tahu tidak menambah iman, kalaupun tidak tahu tidak mengurangi iman. Kalau seandainya ini perkara yang penting, tentu Allah dan Rasulnya menyebutkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah kemudian masing-masing iblis Adam dan Hawa ini berada di bumi, maka kemudian iblis mulai mengasas tempatnya di lautan, membuat istana megahnya di lautan untuk menyesatkan Adam dan Hawa dan juga anak turunannya. Ketika itu iblis dihadapkan dengan dua musuh. Pertama, dia harus menghadapi Hawa. Yang kedua, dia harus menghadapi Adam. Sementara Adam dan Hawa musuhnya satu, iblis saja. Maka iblis punya keinginan untuk mencerai-beraikan antara Hawa dan juga Adam. Tetapi Adam dan Hawa sudah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Keduanya sudah menyesal, mengakui dosanya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Maka ketika keduanya berjumpa di Arafah, maka dia pun atau Adam dan Hawa pun berusaha untuk bertobat kepada Allah, dan Allah ajarkan kalimat itu untuk diturunkan ke Adam, dan Adam membacanya untuk dinaikkan lagi kepada Allah. Rabbana, ya Rabb kami, zalamna, kami melakukan kezaliman, anfusana, fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang yang rugi. Inilah kalimat pertama yang diucapkan Adam, kalimat yang datang dari Allah, diberikan kepada Adam dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itu iblis tidak bisa menggoda Adam dengan berbagai macam upaya untuk mencerai-beraikan Adam dengan Hawa, tidak bisa. Makanya kemudian iblis pun berjanji untuk mencerai-beraikan anak cucunya. Makanya iblis sangat bangga apabila mengutus Sarayahu, tentaranya, untuk membuat suami istri bercerai. Itu sangat bangga karena dia tidak bisa mencerai-beraikan antara Adam dan Hawa. Maka dia pun suka kalau ada orang yang bercerai antara suami dan istri. Bahkan anak buahnya kalau sampai berhasil seperti itu, maka iblis langsung bangkit, meletakkan piala di kepalanya dan mengatakan, anta, kamu iblis, kamu setan yang baik, kamu tentara setan yang top markotop. Bangga dia. Kenapa bangga iblis? Karena yang akan jadi korban banyak, terutama anak-anaknya. Ingat bahwa anak ini hitam putihnya dikantungkan kepada orang tuanya. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan terlahir fitrah. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, atau mungkin menjadi seorang Muslim. Tapi ketika kemudian orang tuanya bermusuhan satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya keduanya lalai untuk mengurus anaknya, maka iblis datang dan mengatakan, anakmu saya yang rawat, maka jadilah anak iblis.
Makanya kenapa iblis sangat senang apabila melihat perceraian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dihindarkan dari godaan iblis. Inilah diantara kisah tentang rahasia tempat turunnya Adam. Ada yang mengatakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, maka Adam alaihi salatu wassalam sempat membawa satu kepal min warakil jannah. Jadi dia mengepal daun-daun dari sorga. Jadi sempat membawa daun-daun dari sorga, kemudian ditanam di tempat dia diturunkan. Ya, ada yang mengatakan di India, berarti ditanam di India, makanya di sana banyak tanaman-tanaman herbal untuk pengobatan, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahwa Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan ke bumi, maka dia sempat mengambil qabdatun min warakil jannah, sekepal dari daun-daunan surga yang kemudian ditanam di bumi. Wallahu a'lam. Ya. Ada juga ketika Adam diturunkan juga, Adam membawa batu, yang kemudian batu ini dulunya warnanya putih, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa Bani Adam. Itulah Hajar al-Aswad. Wallahu a'lam. Yang jelas nas Al-Quran hanya mengatakan bahwa Adam diturunkan, begitu juga Hawa dan juga iblis. Tentang keberadaannya, diturunkan di mana dan apa yang dibawa, tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.